subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Nenek dari keturunan keberapamu yang mengajarkan bahwa Mesias itu adalah Tuhan? Arti antikris itu tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Salah. Antikristus itu adalah anti terhadap Kristus, anti terhadap Mesias. Sekarang kalau Anda mengetahui Mesias itu adalah manusia yang diurapi, kemudian Anda menuhankan Yesus, berarti Anda anti terhadap Kristus. Kami juga mengikuti macam-macam. Bukan satu nama aja, anak manusia juga kami bilang. Bukan, di sini tidak dikatakan menyangkal anak manusia. Di sini dikatakan bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus, jelas toh? Bukankah dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah Kristus? Ketika saudara mempertuhankan Yesus yang adalah Kristus, berarti Anda menyangkal kekristusan dia, Anda menyangkal kemesiasannya Yesus dengan Anda menuhankan Yesus. Kalian yang menyangkal. Loh, saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Apa itu Kristus? Sudah saya jelaskan tadi. Kristus itu apa? Nenekmu yang keberapa yang ngajarkan kamu itu bahwa Kristus itu adalah Tuhan? Siapa yang ngajarin? Dapat dari mana? Saya kasih data kepada saudara, ya. Saya kasih data kepada saudara. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 8, sabar. Oh iya dong, ya kami belajar. Anda tidak belajar, pasti. Anda cuma Anda percaya saja tentang doktrin gereja. Anda tidak belajar. Saya ajarin. Imamat 8:12, kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun. Diurapinya Harun untuk menguduskannya. Harun adalah Kristus. Tuhankah dia? Tuhan tak ada ini Harun? Tidak. Kenapa Yesus yang adalah Mesias, yang adalah Kristus itu jadi Tuhan? Karena dia mati bangkit pada hari ketiga menjadi Tuhan. Nah, itu makanya ajaran Kristen tuh yang muncul. 1 Samuel 10 nomor 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya lah kepada kepala Saul, diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel? Saul adalah Kristus. Apakah dia Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena Roma tidak melantiknya menjadi Tuhan. Kasih data lagi yang lain. Di dalam 1 Raja-Raja 19 nomor 16. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Bani Israel, dan Elisa bin Safan dari Abel Mehona harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Apakah kemudian orang-orang ini adalah Kristus? Yes. Kenapa? Karena dia diurapi. Berarti dia Kristus. Apakah mereka Tuhan? Tidak. Kenapa tidak Tuhan? Karena orang Roma tidak melantiknya menjadi Tuhan. Jadi yang perlu saudara pahami kemudian, orang yang mengatakan dirinya Yesus itu adalah Tuhan, maka dengan demikian Anda telah menyangkal bahwa dia adalah Mesias. Dengan Anda menyangkal dia adalah Kristus, berarti Anda adalah antikristus. Kalian yang antikristus. Kalau Anda tidak antikristus, berarti Anda hanya akan mengimani Yesus sebagai Kristus toh, tidak menjadikannya sebagai Tuhan. Karena Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu adalah orang yang diurapi, bukan Tuhan yang diurapi. Ini yang perlu saudara pahami. Siapakah antikristus itu? Siapakah penyangkal itu? Dialah yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Kota bolak-balik. Saya minta kejujuran saudara. Apa definisi Kristus? Tuhan dan Juru Selamat. Di mana nenekmu yang keberapa yang mengajarkan bahwa Kristus itu adalah Tuhan? Kami yang baca Alkitab. Jadi silakan Anda tunjukkan kepada saya. Di mana dalilnya? Kalau nggak mau terima ya sudah. Tunjukkan dalilnya kepada saya. Kristus adalah Tuhan. Itu di mana tertulis? Banyak di Alkitab. Banyak. Tunjukkan satu aja atau sepotong aja biar saya jelaskan. Jika kamu
Tidak mengakui kamu akan mati dalam dosamu. Kata siapa? Hmm? Kata siapa? Kata firman Tuhan. Mulai ngaco. mulai sabra kokok, mulai ngaco. Akulah menjawabnya, Bang Juma. Silakan Bu Dari. Oke, gini ya. Mesias berarti yang diurapi. Sebutan Apa tuh? Mesias berakar dari pengertian Yahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan untuk Nah, membawa keselamatan wakil. bagi umat Yahudi. Di dalam bahasa Yunani, tunggu ya. Di dalam bahasa Yunani, kata Mesias diterjemahkan sebagai Kritos atau Kristus. Kristus yang menjadi salah satu gelar Yesus. Sudah. Di dalam kekristenan, Yesus Kristus dipercaya sebagai Mesias yang telah dinanti-nantikan untuk membawa keselamatan dari Tuhan Allah kepada manusia. Makanya, kata Mesias diambil dari bahasa Aram Masya. Dalam perjanjian baru, Yesus disebut Kristus. Makanya Bang Juma, orang Yahudi menunggu Mesiasnya. Mereka belum datang Mesiasnya katanya. Sementara kami sudah datang pernah Mesias sekali, itulah Yesus. Dan yang akan datang kedua kali adalah Mesias juga. Itulah Yesus Kristus. Gitu kami Bang Juma di Kristen. Oke. Saya tanya, asal pendalaman materi tentang Kristus itu, Ibu Dani sudah mengakui asalnya dari Yahudi. Sekarang pertanyaan saya, bagi Yahudi, Mesias itu apakah Elohim? Bagi Yahudi, Mesias itu juru selamat. Juru selamat yang akan menyelamatkan mereka katanya. Itulah yang Elohim? mereka mau tunggu. Apakah Elohim? Yang nggak tahu mereka siapa yang mereka tunggu. Tanyalah orang Yahudi Bang Juma. Ya mereka tunggu. Apakah mereka menunggu Tuhan menjadi manusia? Mereka menunggu Mesias. Mereka menunggu Mesias juru selamat gitu. Mesias itu apa? Kalau bagi kami, Mesias itu adalah sesuai dengan dalil Lukas 2 ayat 11. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat di kami Kristen. Nggak tahu di sana. Nah, kan Yahudi nih yang menjadi dasar pijakan. Karena Yesus datanya ke Yahudi, bukan datanya ke Romawi. Di dalam kitabnya mereka, Mazmur 2 misalnya, atau 1 Samuel 16 misalnya, atau data yang lain, Yesaya 45 nomor 1 misalnya, atau 1 Samuel 10 misalnya, atau apapun itu yang terkait dengan Mesias, ternyata Mesias ini berujung kepada manusia yang diurapin. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada Mesias, inilah firmanku kepada Kristus, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tertutup untuknya. Artinya Kores di sini adalah Mesias. Kores di sini adalah Kristus. Apakah Kores ini Tuhan? Sedangkan dia adalah juru selamat bagi Bani Israel. Apakah dia Tuhan? Bang Juma, mana Bang Juma lebih percaya? Mesias, kalau di orang Yahudi kan, Mesias mereka yang akan mereka tunggu adalah antara Daud dan Musa. Udah, sekarang umat Kristen, Mesiasnya adalah Tuhan Yesus. Dan jelas dikatakan di dalam Matius 25 ayat 31 dan 32, Yesus bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Dia akan membalas setiap perbuatan orang. Mana Bang Juma lebih percaya? Orang Yahudi atau orang Kristen? Yesus Itu yang jelas kami percaya orang Yahudi. Jadi orang gitu ya. Jadi Bang Juma juga percaya nanti yang turun itu yang yang ditunggu orang Yahudi itu Daud atau Musa gitu ya. Saya kan udah Itu mengatakan. yang mereka tunggu. Mereka kan si Billy Bang Juma mengatakan yang mereka tunggu, kami lebih percaya kepada Daud dan Musa katanya. Ya, mereka memang menolak Mesias yang datang tanpa. Jadi siapa yang ditunggu orang Yahudi itu? Siapa yang ditunggunya? Mereka kan menolak Yesus. Mereka menolak Yesus. Jadi siapa yang ditunggunya? Berdasarkan Al-Quranul Karim, yang mereka tolak itu adalah Mesias, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam yang akan datang untuk yang kedua kalinya nanti. Untuk sementara mereka di Islam, tunggu Bang Juma, sementara di Islam yang kalian nantikan adalah Isa Al-Masih, sama dengan Yesus, ya kan? Kalau kalian kan bahasa Arabnya sebenarnya Isa Al-Masih. Betul. Terus bahasa apa
Yesus. Cuman karena ada di kedua belah pihak ini yang mengobrak-abrik, yang menggantikan sejarah itu, cerita itu, maka jadi tidak. berbeda. Sementara Salah. sebenarnya kalau aku Bang Juma ditanya, samanya itu Isa Al-Masih karena, tunggu ya, aku jujur, karena ada lagu Sion kami yang berkata, Isa nama yang indah, masih ada, ya. Tetapi sekarang nama Yesus, kan gitu. Nah, sekarang umat Islam menunggu juga kedatangan Yesus, Isa Al-Masih, Yesus. Tetapi ada tiga, membunuh babi, mematahkan salib, kan gitu kan? Tuhan membunuh babi. Itulah, dan membatalkan jizyah, iya kan? Nah, orang Yahudi yang ditunggunya aku nggak tahu, kata si Jibili kemarin, kalau nggak Daud, Musa, potong leherku ini, tumbalnya leherku, kan datang Musa Ya, jadi gini, Daud, nggak kan datang. Ah, itu Benar nih, Kita sama umat Islam dan Yahudi itu sama-sama kemudian mengetahui tentang Mesias. Mesias ini adalah manusia yang datang sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Itu juga yang diajarkan oleh Al-Quran. Jadi kedatangan yang kedua kalinya sang Mesias ini untuk menyelamatkan Bani Israel, bukan menyelamatkan umat Islam. Mesias yang mereka tunggu itu adalah Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan umat Islam kemudian. Mereka nolak. Datang kemudian Mesiasnya orang Yahudi bernama Isa sebagai juru selamat bagi mereka. Tapi juru selamat ini bukan Tuhan. Dia hanya nabi dan rasul untuk Bani Israel. Berbeda dengan ajaran Kristen, Mesias mereka rubah menjadi Tuhan. Tapi ketika diminta datanya tidak ada. Apa Kristus itu? Kristus adalah manusia yang diurapi. Tapi kok dituhankan? Kok dituhankan? Kenapa dituhankan? Dituhankan, dari sananya memang sudah Tuhan. Nah itulah berarti Anda ini adalah menyangkal. Anda ini penipu berarti. Kenapa? Karena di sini dikatakan di kitab saudara, siapakah penipu itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kalau Anda mengakui Yesus itu Kristus, mustahil Anda menuhankannya. Mustahil. Karena Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Pendusta itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Kalau Anda sudah mengakui dengan mulut Anda bahwa Yesus itu Kristus, tetapi Anda justru menuhankannya, berarti Anda pembohong, Anda penyesat, Anda penipu. Anda mengatakan di mulut Anda, apa yang Anda pegang? Ini adalah emas. Padahal yang Anda katakan emas itu, rupa-rupanya Anda hanya menganggapnya sebagai batu biasa. Berarti Anda pembohong. Begitu juga ketika Anda melihat emas, Anda mengatakan ini adalah batu, tetapi ternyata Anda menjualnya di pegadaian sebagai emas. Berarti Anda pembohong. Inilah yang dikatakan kitab saudara. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Jadi yang dimaksud pendusta di sini adalah Kristen. Kenapa? Karena Kristen menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Apa buktinya bahwa Kristen menyangkal kalau Yesus itu Kristus? Buktinya Kristen menyembah Yesus. Dengan menyembah Yesus berarti Anda menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Karena yang disebut Kristus hanyalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Kalau dia yang tidak menyembah Yesus itu namanya antikris. Anda dengarkan dalilnya, Bung. Jangan Anda celoteh kosong. Dengarkan dalilnya. Siapakah pendusta itu? Bukankah pendusta itu adalah yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kami umat Islam mengakui bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel itu adalah Al-Masih. Dan kami tidak menuhankan dia. Kami hanya mengakuinya sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Jadi mulut kami dengan iman kami dan praktik dalam keagamaan kami sejalan, seirama, satu not, satu ketukan, satu gelombang, satu arah. Sedangkan Anda, apakah Yesus itu? Anda mengatakan dia adalah Kristus. Tapi faktanya Anda menyembahnya. Dengan demikian antara mulut Anda dengan perilaku keagamaan Anda itu tidak sinkron, alias Anda pendusta. Anda mengatakan dia Kristus, tapi Anda menuhankan, berarti Anda pendusta.
Sedangkan pencipta langit dan bumi yang disebut Elohim, Yoteba, Hasem, Adonai, itu bukan Mesias, bukan orang yang diurapi, tetapi pencipta langit dan bumi yang mengutus para Mesias yang datang kepada Bani Israel. Jadi kesimpulan saya, orang-orang Kristen yang menuhankan Yesus itu adalah pendusta yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Demikian. Lucu dibolak-balik kalian. Orang yang tidak percaya Yesus itu antikris namanya. Itu loh. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus mengajarkan dirinya hanya Kristus. Siapakah aku ini, Simon? Engkau adalah Kristus, engkau adalah Mesias. Bukan manusia yang mengajarimu, tapi Bapa yang telah mengutus aku yang mengajarimu. Berarti Yesus mengiyakan ketika dia disebut sebagai Kristus. Kristus sama dengan orang, strep manusia, strep makhluk, strep ciptaan yang diurapi. Barang siapa yang kemudian menyembah Kristus, mempertuhankan Kristus, berarti itu sama dengan menyangkal Kristus, dan itu hanya ada di dalam Kristen. Yesus Kristus atau bukan, saudara? Mor. Yesus itu Kristus atau bukan? Iya. Oke. Bapak pencipta langit dan bumi Kristus atau bukan? Jangan bolak-balik pertanyaannya. Meledak. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus itu Kristus, ya. Bapak apakah Kristus? Jangan bolak-balik. Itu menandakan Anda sudah mulai terdeteksi dengan diri Anda sendiri bahwa ternyata saya ini penyesat. Saya ini adalah pendusta. Nggak ada istilah yang kedua itu. Nah, sekarang saya tanya, Yesus apakah Kristus? Ya Kristus Tuhan. Dari mana? Siapa yang mengatakan Kristus Tuhan? Di mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi bahwa Kristus itu adalah Tuhan? Kores adalah Kristus, Harun adalah Kristus, Saul adalah Kristus. Kenapa Anda mengatakan Kristus itu Tuhan? Siapa yang ngajarin Anda? Paulus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang mengajarkan Anda berkata seperti itu? Siapa yang mengajarkan Anda? Nggak perlu orang Islam mau percaya apa enggak, terserah. Yang penting kami udah kasih tahu kalian. Ya justru saya setelah mendengarkan perkataan saudara dengan muatan penyesatan seperti itu, saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda berkata seperti itu? Saya belajar. Yang mengajarkan hadis Tirmizi 1375, menggauli binatang boleh. Oh, pantas aja di gereja banyak dikawinkan binatang dengan manusia. Oke, jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu Kristus, tetapi Anda menuhankannya, berarti Anda adalah pendusta. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal? Pendusta ini menyangkal bahwa Yesus ini adalah Kristus. Nah, sekarang kita deteksi Kristen. Apakah saudara menyangkal? Apakah saudara menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Jawab. Tirmizi. Turunin, nggak nyambung, tolong diturunin, nggak nyambung itu, turunin. Ya. Kenapa ini? Abok semua ya? Apakah Anda menyangkal? Apakah Anda menyangkal bahwa Menyangkal Yesus itu adalah Kristus? Apakah Anda menyangkal? Kami tidak menyangkal Yesus Oke. itu manusia juga. Oke, terus kenapa Anda sembah? Terus kenapa Anda sembah? Kalau Anda beriman bahwa Yesus itu Kristus, kenapa Anda sembah? Kenapa disembah? Dari sononya dia memang Tuhan. Loh, berarti Anda menyangkal kalau Yesus itu Kristus.
Allahu Akbar, Masya Allah. Siapakah Yesus pendusta juga itu? manusia yang diurapi. Iya, pendusta itu begitu, penipu itu begitu. Dia mengatakan lain di mulut, lain dari kenyataan. Itu pendusta, Bung. Lain di mulutnya, lain pada kenyataannya. Tuhan Anda Yesus mengatakan ini adalah batu, tapi kenyataannya Anda menjualnya di Pegadaian, di toko emas. Yesus Berarti Anda itu pendusta. manusia. Anda mengatakan Yesus itu manusia, tapi faktanya Anda menuhankan. Berarti Anda menyangkal kekristusan Yesus. Anda pendusta berarti. Kami juga mengakui Tuhan Yesus manusia, kami juga mengakui Dia Tuhan. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan itu, sedangkan di sini yang menjadi acuan di kitab saudara, Karena Tuhan pendusta itu adalah yang menyangkal Yesus adalah 100% Kristus. manusia. Nah, Kami percaya, nah, kami percaya Tuhan Yesus itu 100%